Pernah nggak sih lo yakin banget kalau lo naruh kunci motor di atas meja, tapi pas lo cari nggak ada. Terus pasangan atau temen lo bilang dengan santai, "Hah, kamu nggak naruh di situ kok? Kamu tadi naruh di laci. Kamu lupa ya? Duh, belakangan ini kamu pikun banget deh." Lo bingung, tapi akhirnya lo nemuin kuncinya di laci. Lo mulai mikir, "Oh iya kali ya, gue lupa. Mungkin gue emang lagi capek." Tapi terus kejadian ini berulang lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai di satu titik, lo mulai meragukan kewarasan lo sendiri. Lo ngerasa ingatan lo rusak, persepsi lo salah, dan lo nggak bisa percaya sama otak lo sendiri. Selamat datang di dunia gaslighting. Sebuah teknik manipulasi psikologis paling jahat, paling halus, dan paling mematikan di abad ini. Tujuannya cuma satu, bikin lo gila pelan-pelan tanpa pernah menyentuh fisik lo sedikit pun. Ini bukan sekedar bohong biasa, ini adalah pembunuhan karakter dan realitas. Istilah gaslighting ini diambil dari sebuah naskah drama tahun 1938 dan film tahun 1944 berjudul Gaslight. Di cerita itu, seorang suami pelan-pelan memanipulasi istrinya biar percaya kalau dia gila. Si suami sengaja ngeredupin lampu gas di rumah mereka setiap malam. Pas istrinya nanya, "Kok lampunya redup ya?" Suaminya bakal jawab dengan tegas, "Enggak kok, itu perasaan kamu aja. Lampunya terang kayak biasa. Kamu sakit ya? Mata kamu bermasalah." Karena terus-terusan disangkal, si istri akhirnya percaya kalau dia yang halusinasi. Padahal emang lampunya diredupin. Itulah inti dari gaslighting, distorsi realitas. Pelaku yang kita sebut gaslighter bakal nanemin benih keraguan di kepala lo sampai lo nggak punya sandaran kebenaran lagi selain omongan dia. Mereka mau jadi Tuhan atas realitas lo. Proses ini nggak terjadi dalam semalam. Ini kayak nanak nasi, butuh proses yang perlahan tapi pasti. Ada 3 tahapan mengerikan dalam gaslighting yang perlu lo waspadai. Tahap pertama, the disbelief, ketidakpercayaan. Ini fase awal pas lo pertama kali ngerasa ada yang aneh. Misalnya, lo nangkep basah pacar lo chatting mesra sama orang lain. Pas lo konfrontasi, dia malah marah balik dan bilang, "Itu cuma teman kerja. Kamu tuh posesif banget sih. Cemburuan kamu tuh nggak sehat, tau nggak?" Di tahap ini, lo masih punya logika. Lo mikir, "Hah? Kok dia yang marah? Kan gue yang lihat buktinya." Lo masih berani ngelawan dan berargumen. Tapi kemudian masuk tahap kedua, the defense, pertahanan. Di sini manipulasi mulai intens. Lo mulai capek berdebat. Si pelaku mulai pakai taktik word salad atau omongan muter-muter yang bikin lo pusing. Mereka bakal bilang kalimat sakti kayak, "Aku nggak pernah bilang gitu, kamu ngarang." Atau, "Kamu terlalu sensitif, baperan." Tujuannya buat ngalihin fokus dari kesalahan dia, jadi reaksi lo yang berlebihan. Lo mulai ngerasa perlu ngejelasin diri lo terus-menerus. Berusaha buktiin kalau lo nggak gila, kalau lo nggak baperan. Lo mulai ngerekam percakapan, lo mulai screenshot chat, cuma buat ngeyakinin diri sendiri. Di sini, lo udah mulai stres berat. Dan akhirnya, tahap ketiga, the depression, depresi atau penyerahan. Ini tahap final yang paling bahaya. Lo udah capek ngelawan, otak lo udah nyerah. Lo mulai percaya sama narasi si pelaku. "Iya deh, mungkin emang gue yang terlalu sensitif. Mungkin emang gue yang salah ingat. Gue emang payah." Lo kehilangan jati diri lo. Lo jadi sangat bergantung sama si pelaku buat nentuin mana yang nyata dan mana yang enggak. Lo jadi kayak boneka yang talinya dipegang penuh sama dia. Kenapa teknik ini jahat banget? Karena ini nyerang fondasi paling dasar dari seorang manusia. Kepercayaan terhadap diri sendiri. Korban gaslighting seringkali ngalamin trauma jangka panjang bahkan setelah lepas dari pelakunya. Mereka jadi susah ambil keputusan simpel kayak milih menu makanan karena takut salah pilih. Mereka jadi sering minta maaf buat hal-hal yang bukan salah mereka. Mereka ngerasa nggak berharga dan selalu ngerasa jadi beban buat orang lain. Pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang tega ngelakuin ini? Biasanya mereka adalah orang-orang dengan ciri narsistik atau sosiopat. Mereka butuh kontrol mutlak. Bagi mereka, hubungan itu bukan soal kerjasama, tapi soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan buat menang, mereka harus hancurin mental lo dulu. Terus, gimana caranya kita tahu kalau kita lagi di gaslighting? Cek perasaan lo. Apakah lo sering ngerasa bingung dan linglung abis ngobrol sama dia? Apakah lo sering nanya ke diri sendiri? Apa gue terlalu sensitif ya berkali-kali dalam sehari? Apakah lo sering minta maaf ke dia padahal lo nggak tahu salah lo apa? Apakah lo ngerasa lo nggak sehappy atau sepede dulu sebelum kenal dia? Kalau jawabannya iya, red flag berkibar kencang bro. Gimana cara ngelawannya? Pertama, sadari kalau ini bukan salah lo. Lo nggak gila, lo lagi dimanipulasi.
Kedua, berhenti berdebat soal realitas. Gaslighter nggak peduli sama fakta. Mau lo kasih bukti video CCTV pun, dia bakal nyari cara buat nyangkal. Debat sama mereka itu kayak ngasih makan monster. Makin lo ladenin, makin kuat mereka. Ketiga, dokumentasikan semuanya. Tulis jurnal harian, simpan screenshot, rekam suara kalau perlu. Bukan buat ditunjukin ke dia, tapi buat pegangan lo sendiri. Pas dia bilang, aku nggak pernah janji gitu. Lo bisa buka catatan lo dan bilang ke diri sendiri, nih tanggal segini jam segini dia janji. Gue nggak gila. Keempat, dan yang paling penting, teknik grey oak, batu abu-abu. Jadilah semembosankan batu. Pas dia coba mancing emosi lo, jangan bereaksi. Jawab seadanya aja. Oh gitu? Oke, ya terserah. Tanpa suplai emosi dari lo, si vampir energi ini bakal bosen dan nyari korban lain. Dan yang terakhir, cari validasi eksternal. Cerita ke teman dekat atau keluarga yang waras. Tanya pendapat mereka. Menurut lo gue baperan gak sih kalau gue marah soal ini? Biasanya mereka bakal bilang, hah? Enggak lah gila, itu cowok lo yang aneh. Validasi dari orang ketiga ini penting banget buat ngejaga kewarasan lo. Ingat guys, gaslighting itu pembunuhan jiwa secara perlahan. Jangan biarkan orang lain megang remote control atas otak dan perasaan lo. Lo punya hak penuh atas realitas lo sendiri. Kalau lo ngerasa lagi ada di hubungan kayak gini, entah itu pacar lo, temen lo, bos lo, atau bahkan orang tua lo, run. Lari sejauh mungkin. Blok nomornya, putusin kontaknya. Kewarasan lo jauh lebih mahal daripada hubungan toksik apapun. Share video ini karena korban gaslighting seringkali nggak sadar kalau mereka lagi jadi korban. Siapa tahu video ini bisa nyelamatin mental temen lo. Tulis di komen, pernah nggak lo ngalamin momen di mana lo dipaksa percaya kalau lo yang salah padahal lo benar?